Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan secara singkat mengenai lanjutan daripada ayat-ayat puasa. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 183 dari surat Al-Baqarah, kemudian yang kedua ayat 184 dan selanjutnya 185, dan pada pagi hari ini kita akan sedikit menyinggung tentang ayat yang ke-186 daripada surat Al-Baqarah yang merupakan masih bagian dari rangkaian ayat-ayat puasa. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat puasa dari 183 sampai 187, itu semuanya ayat-ayat itu sangat relevan dengan puasa di bulan Ramadan, kecuali ayat yang ke-186 ini. Kalau kita baca secara sekilas, itu sama sekali tidak ada hubungan dengan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jikalau hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Jadi mukhatabnya ini adalah Nabi Muhammad. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, dan sekiranya dan jika dari hamba-hambaku ada yang bertanya tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Masalah kedekatan ini saya ingat kira-kira setahun yang lalu saya pernah membahas ayat ini, tapi dalam konteks betapa ayat ini itu menegaskan konsep kedekatan seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita bandingkan dengan sejarah Nabi Adam dulu di surga. Nabi Adam setelah diciptakan di surga, itu Nabi Adam saat itu belum menjadi nabi, belum menjadi rasul, karena tidak ada objek yang mau didakwai. Dan saat itu kedekatan Nabi Adam dengan Allah itu sangat dekat sekali. Buktinya apa? Buktinya dalam proses percakapan antara Allah dengan Nabi Adam itu menggunakan kata langsung. Misalnya wa idz qulna ya Adam uskun anta. Ketika Allah mengatakan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu. Itu artinya ada pembicaraan langsung antara Allah dengan Nabi Adam. Jangan ditanyakan bagaimana dekatnya. Itu masalah gaib yang kita tidak tahu, tapi itu mencerminkan adanya kedekatan antara Allah dengan Adam. Saat Nabi Adam, bapak kita semuanya, masih di surga. Tapi begitu Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, itu seakan-akan ada jarak yang jauh. Sekali lagi jangan ditanyakan bagaimana jauhnya jarak itu, karena ini masalah gaib juga ya. Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini ingin menunjukkan bahwa masih ada kedekatan antara Allah dengan hambanya. Makanya kalau ada hamba-hambaku wahai Muhammad bertanya tentangku, fa inni qarib, maka aku sangat dekat sekali dengan hamba-hambaku itu. Ini menunjukkan optimisme, harapan bahwasanya masih ada jarak yang dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, sehingga tidak perlu takut, tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu menjadi pesimis bahwa kita jauh dari Tuhan kita. Fa inni qarib. Tentu penjelasan qaribnya ini, qurbullah itu ada al-qurbul am, ada kedekatan umum, yang mana Allah itu dekat dengan hambanya karena dia bisa melihat kita kapan saja, di mana saja, mengawasi kita kapanpun, bagaimanapun, dimanapun. Tapi ada al-qurbul khos, ada kedekatan yang sifatnya khusus. Nah, kedekatan yang khusus ini itu dimiliki oleh orang-orang yang berada dalam level tertentu dalam keimanannya. Mungkin salah satu hikmah mengapa
ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat puasa itu karena memang ketika seseorang mukmin berpuasa, disitulah ada kedekatan yang luar biasa antara seorang hamba yang beriman dan berpuasa dengan Rabb-nya. Ini hampir semakna dengan Rasulullah ketika beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru lahu ad-du'a. Satu posisi, satu situasi di mana seorang hamba itu berjarak sangat dekat sekali, paling dekat dengan Rabb-nya itu adalah ketika dia sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru lahu du'a. Maka perbanyaklah doa karena ada kedekatan khusus tadi, kedekatan yang melampaui kedekatan umum antara seorang Rabb dengan hambanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya tidak ingin mengulang lagi apa yang pernah saya sampaikan setahun lalu itu, tapi ada sisi lain yang mungkin perlu kita renungi dari ayat ini. Ayat ini terkait dengan konsep doa. Betapa ketika kita sudah dideklar, Allah sudah mendeklar bahwa Dia dekat dengan hambanya. Kemudian Allah mendeklar lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Deklarasi bahwa Allah dekat dengan hambanya. Uji budak wa tadda'i idza da'ani. Aku akan memenuhi, menjawab, merespon dakwah tadda'i, doa orang yang berdoa. Jadi menjawab atau merespon doa yang Allah declare itu mendahului kalimat idza da'ani. Jadi aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan merespon, akan menjawab doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Jadi jawaban itu didahulukan dari doa itu sendiri. Jadi ini untuk menegaskan betapa Allah ini sangat merespon hambanya. Jadi Allah itu banyak sekali dalam ayat-ayat itu membandingkan antara perlakuan Allah kepada hambanya dengan perlakuan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita sering mendengar ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat Allah, maka kalian tidak bisa menghitungnya. Penggalan kalimat ini, redaksi ini itu ada di dua tempat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama ada di surat Ibrahim. Itulah yang menarik adalah lanjutan ayat ini, wa innal insana la zalumun kafar. Itu ayat ada dalam surat Ibrahim. Jadi kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak mampu menghitungnya. Lanjutan ayat ini, wa innal insana la zalumun kafar. Dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur dengan nikmat Allah itu tadi. Yang menarik jamaah rahimakumullah, ternyata ayat yang bunyinya sama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, itu disebutkan lagi dalam surat An-Nahl. Di situ lanjutan ayatnya sangat berbanding terbalik dengan yang surat Ibrahim itu. Lanjutannya adalah wa innallaha la ghafurun syakur. La ghafurur rahim. Wa innallaha la ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Kita bisa membayangkan ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Benar ya, Ustaz Fauzan ya? La ghafurur rahim ya, bukan ghafurur syakur ya. Di surat An-Nahl. Jadi kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian pasti tidak menghitungnya, tidak mampu menghitungnya. Wa innallaha la ghafurur rahim, bahwa sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Kalau di surat Ibrahim, wa innal insana la zalumun kafar, manusia itu menyikapi nikmat Allah yang tidak bisa dihitung itu, kebanyakan manusia itu zalum kafar, zalim dan kufur lagi. Di ayat yang ini, wa innallaha la ghafurur rahim, Allah menyikapi makhluk yang seperti itu Allah ghafurun, Maha mengampuni, rahimun, Maha menyayangi. Ada kontradiksi ya. Ini di sini seakan-akan ada kontradiksi bagaimana Allah memperlakukan hambanya dengan seorang hamba memperlakukan Rabb-nya. Ini
menarik sekali bagaimana kita punya konsep tentang Tuhan ya. Konsep tentang Rob kita itu sedemikian indahnya. Betapa Rob yang kita sembah, Rob yang selama ini kita munajat dengannya, itu adalah Rob yang punya sifat-sifat yang luar biasa. Asmaul husna, lahul asmaul husna was sifatul ula. Sifat-sifat yang sangat luhur dan tinggi dan nama-nama yang sangat baik sekali. Nah, kembali ke ayat ini, ya, ayat 186 di surat Al-Baqarah ya. Tadi ya, uji budak watad da'i idza da'ani. Nah, ini potongan yang kedua itu adalah konsep bagaimana seorang makhluk harusnya bersikap kepada Robnya. Kalau tadi ya, di potongan yang pertama tadi adalah bagaimana Allah cepat ya, mendeklar pasti merespon doa hambanya. Ini para ulama memang kemudian menjelaskan bahwa kalau kita baca ayat ini, itu ayat ini nggak punya syarat, nggak punya prekondisi, nggak punya tanpa adanya apapun yang menjadi prasyarat bagi dikabulkannya sebuah doa. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bahwa Allah akan merespon doa itu. Memang nanti ada yang menjelaskan bahwa ayat ini adalah am. Nanti ada pengkhususan dari hadis-hadis Nabi, misalnya barang siapa yang tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim yang berdoa, yang doanya itu tidak mengandung sesuatu yang bersifat kesalahan atau dosa dan tidak pula mengandung adanya unsur pemutusan tali silaturahim, maka Allah pasti akan memberikan 3 kemungkinan dari doa itu. Yang pertama, Allah akan kabulkan doa itu segera. Yang kedua, Allah akan selamatkan dia dari kejahatan yang nilainya sama dengan yang dia minta itu. Jadi diganti dengan kita dikesampingkan dari kesalahan. Misalnya doanya minta sukses, naik kelas, tapi ternyata nggak naik kelas. Tapi suatu ketika dia berada dalam posisi mau ditabrak motor, dia selamat dengan doa minta naik kelas itu, karena Allah gantikan permintaan dia dengan penyelamatan dari keburukan tadi. Ini ada dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan. Yang ketiga, Allah akan simpan dari doa itu pahala nanti di hari kiamat. Jadi tidak ada ruginya orang berdoa, karena dia akan mendapatkan 3 kemungkinan itu. Tapi memang kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya selama doa itu dilakukan dengan memenuhi segala syarat-syaratnya. Meskipun dalam ayat ini Allah sama sekali tidak menyebutkan syarat satupun untuk memenuhi panggilan atau doa dari hambanya. Nah, yang menarik potongan kedua dari ayat ini, setelah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li, maka hendaklah hamba-hambaku itu mematuhi juga, memenuhi seruanku, memenuhi perintahku, mentaati aturan-aturanku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan juga mereka beriman kepadaku. Jadi sekali lagi ini seakan-akan membandingkan perlakuan Allah kepada hambanya. Sudah ditunjukkan dulu nih, Allah ini dekat ya, memenuhi semua permintaan hambanya. Sekarang giliran Allah meminta kepada hambanya. Apakah mereka mau nggak memenuhi seruan dan perintah Allah juga, sebagaimana Allah memenuhi seruan doa permintaan dari hamba-hambanya? Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, kalau kita sudah bisa mampu menempatkan ayat ini, ya, ayat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga konsep doa tadi yang disandingkan dengan kepatuhan, konsep kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ujungnya adalah harapannya la'allahum yarshudun, agar mereka hamba-hamba itu menjadi orang-orang yang terbimbing dengan kebenaran. Jadi menariknya dalam ayat-ayat puasa itu ada banyak tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam puasa. Yang pertama la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua kemarin ya la'allakum tashkurun, ayat yang ke-185. 186 itu la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan rusyd, bimbingan kebenaran. Nanti di ayat yang 187 ada lagi la'allahum yattaqun lagi. Ini tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam cara kita beribadah di bulan Ramadan dan ibadah puasa yang suci ini. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.